Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi perkuliahan teori bahasa dan otomata, kali ini adalah temanya tentang finite state automata. Oke, kita langsung saja. Jadi finite state automata ini adalah merupakan mesin otomata dari bahasa reguler. Suatu finite state automata ini memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah-pindah dari suatu state ke state yang lain. Nah, secara formal, ya, untuk finite state automata ini dia bisa dinyatakan oleh 5 tuple, ya, 5 tuple atau himpunannya adalah M sama dengan Q, sigma, delta, S, F. Nah, di mana definisinya adalah kalau Q ini itu adalah sebagai himpunan state atau kedudukan. Nah, biasanya himpunan state ini dilambangkan dengan bentuk lingkaran, ya, dalam bentuk lingkaran. Lalu untuk simbol sigma ini adalah himpunan simbol input atau masukan atau abjad. Ya, jadi ini adalah simbol input. Yang abjad ini dia akan berperan sebagai variabel. Ya, dia akan berperan sebagai variabel. Untuk deviasi atau delta ini dia adalah berfungsi sebagai transisi. Untuk S ini, lambang S ini adalah dia punya dua fungsi, itu sebagai state awal atau sebagai kedudukan awal atau dikatakan sebagai initial state. Untuk F, dia adalah himpunan state akhir. Jadi, untuk himpunan state, dia ada state awal dan ada state akhir. Biasanya kalau lambang untuk state awal, itu dia ada tanda panah yang dimulai di paling awal. Lalu kalau state akhir, itu ditandai dengan lingkaran 2, ya, ada 2 lingkaran. Oke, baik. Kita langsung untuk mesin finite state automata gambarnya adalah seperti ini, ya. Jadi dia memiliki tepat satu state berikutnya. Setiap simbol masukan yang diterima sehingga disebut sebagai deterministik finite atau automata atau disingkat sebagai DFA. Nah, ini, ya, Q0 ini dia berperan sebagai state awal karena ini yang paling awal garis yang terhubung ke dalam state. Jadi ini adalah sebagai state awal Q0. Nah, yang tadi saya katakan bahwa state akhir itu adalah gambarnya itu adalah lingkaran 2. Nah, ini adalah Q2 berperan sebagai state akhir. Jadi si mesin otomata dia akan bekerja dan berakhir di state Q2. Nah, kalau ada lambang seperti ini adalah looping, ya, perulangan. Dia akan terus berulang tak terhingga, ya, dia akan terus berulang tak terhingga. Oke, saya ilustrasikan. Ini yang A, B, A itu adalah berperan sebagai himpunan simbol input atau masukan atau abjad, ya. Jadi dibacanya bahwa Q0 ini menginput nilai B, ya, ke state Q1. Atau Q0 dia menginput nilai A ke dirinya sendiri, ke Q0. Terus Q1 dia punya dua kali input, sama seperti Q0, ya, dia bisa ke A menuju ke dirinya sendiri atau ke state Q1, atau dia menuju ke state akhir yaitu Q2 dengan inputannya adalah B. Nah, ternyata di Q2 dia ada 3 inputan, yaitu inputan A yang menuju ke Q1, ada 2 inputan, ya, menginput nilai A ke state Q1 dan menginput nilai B ke dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya kita baca finite state automata dari mesin ini, kira-kira input yang paling minimal itu apa dari Q0 ke Q2. Maka kalau kita lihat yang paling sedikit, ya, inputan yang diterima oleh si Q2 yaitu B. Ya, jadi Q0 ke Q1 input B, lalu Q1 ke Q2 input B. Oke. Oke, konfigurasi deterministik finite automata kalau kita tuliskan, kalau kita uraikan bahwa key-nya itu terdiri dari 3 state, yaitu Q0, Q1, Q2.
Lalu inputannya adalah inputan A dan B. Bu, apakah inputan hanya A dan B saja? Bebas. Bisa C, bisa D, tapi biasanya ditandai dengan huruf kecil ya, bukan huruf kapital. Atau bisa juga dengan angka 1, angka 0 gitu ya. Tapi hanya dua angka itu saja, 1 dan 0 saja. Karena kan bahasa mesin ya, jadi bahasa mesin tidak bisa mengenal 1 dan 0. Nah, yang berperan sebagai state awal itu adalah Q0. Ya, ini S sama dengan Q0. Lalu yang berperan sebagai final state atau state akhir ini adalah Q2. Nah, ini Q2. Ya, jadi ini konfigurasi deterministik finite automatanya adalah seperti ini. Nah, sekarang fungsi transisi yang ada. Sekarang kita lihat. Untuk menuliskan fungsi transisi ini saya hapus dulu deh. Kita coba apa namanya? Kita coba saya input manual, kita Oke. Fungsi transisi, tentunya kita mulai dari Q0 kan. Nah, sekarang D Q0, A. Kenapa di sini Q0, A? Karena kita lihat nih, panah yang keluar ada dua, yaitu A dan B. Berarti kita mulai dari A dulu. Q0, ya, dia input A, maka tujuannya kemana? Tujuannya adalah ke Q0. Ya, oke. Terus apalagi Q0 ke B, dia tujuannya kemana? Ke Q1. Oke, kita ke Q1. Terus Q1, nih Q1, input A. Dia ke dirinya sendiri, ke Q1. Lalu Q1, input B, dia ke state Q2. Ya, state Q2. Berikutnya Q2, input A, dia ke Q1. Lalu Q2 input B dia ke dirinya sendiri, yaitu Q2. Oke, nah ini fungsi transisi, yang ini konfigurasi deterministik finite automata. Nah sekarang kalau kita buat tabelnya, ya kalau kita buat tabelnya, ini saya hapus dulu deh. Saya hapus dulu ya, kita sama-sama. Nah, bentuk tabelnya adalah seperti ini. Karena state-nya ada 3, ya, Q0, Q1, Q2, maka di sini kita buat 3. Q0, Q1, Q2. Selanjutnya inputannya apa? Inputannya juga ada 2. Ini kan ada 3 ya, Q0, Q1, Q2, dan inputannya ada 2, yaitu A dan B. Nah, sekarang kita mulai. Q0 ini kan karena kita sudah buat fungsi transisi ya, kita langsung saja lihat dari sini. Boleh kalian kerjakan dari sini atau boleh lihat dari mesin otomatanya juga boleh. Misalnya Q0 ke A dia dirinya menuju ke dirinya sendiri, berarti Q0. Ya. Ini karena tadi kita sudah mengerjakan fungsi transisi ya, berarti kita fokusnya lihat di sini saja nggak apa-apa. Terus Q0 ke B, maka dia menuju ke Q1 ya. Oke, ini Q1. Q1 ke A dia menuju ke Q1 ya. Oke. Q1 ke B nih yang ini ya. Q1 ke B dia menuju Q2. Lalu Q2 ke A dia menuju ke Q1. Q2 input B dia menuju ke Q2. Oke. Nah, maka ini adalah tabel transisinya. Jadi ini adalah konfigurasi deterministik, yang ini adalah fungsi transisinya, dan ini adalah tabel transisi. Oke, bisa dipahami? Ya, jadi dia ada mesin otomata dengan konsep deterministik finite automata, lalu kita deklarasikan konfigurasi deterministik finite automatanya, lalu kita buat fungsi transisinya, selanjutnya kita buat tabel transisi. Oke, berikutnya ini ada contoh lagi, ada mesin otomata seperti ini. Ada berapa jumlah state-nya? Ada 2, ya. Ada 2. Berarti kita kita coba buatkan di sini. Ini saya taruh bawah saja ya. Kita coba konfigurasikan deterministik finite automatanya. Ada berapa state-nya? Ada 2, yaitu Q0 dan Q1. Maka ini kita hapus. Terus inputannya apa? Inputannya adalah A sama B.
Nah, kalau misalnya ada inputan gini A, B, artinya dia satu garis menginput dua inputan. Bisa input A atau input B. Jadi koma ini adalah atau. Jadi bisa input A atau bisa input B. Bukan A, B, bukan. Ya, jadi ini pilihan. Oke, berarti ini inputannya adalah AB. Startnya apa? Start state-nya atau state awalnya. State awalnya adalah Q 0. Maka di sini Q 0. Finite state-nya apa? State akhirnya. Nah, ini kan ada lingkaran 2. Berarti ini adalah Q1. Oke, ini Q1 ya. Oke, selanjutnya apa lagi yang kita buat? Yang kita buat berikutnya adalah fungsi transisinya. Ini kita copy ya, fungsi transisinya. Bentar, ini saya kecilkan saja dulu. Oke ya. Ini saya ke atasin deh. Nah, fungsi transisinya apa saja? Ya, fungsi transisinya Q0, ini saya hapus saja dulu. Oke. Q0 input A, ya, Q0 input A dia ke Q1. Ya. Q0 input A dia ke Q1. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya Q0 input B. Ya, Q0 input B. Nah, ini Q0 input B kemana? Ternyata ke Q1 juga. Terus apa lagi inputannya? Sudah ya, dia Q0 ini hanya bisa menginput A dan B saja ke Q1. Nah, berikutnya adalah kita coba yang Q1. Q1 input apa saja? Input A dan input B. Jadi kalian lihatnya panah yang keluar ya. Nah, Q1 input A, dia kemana? Ke dirinya sendiri, yaitu ke Q1. Berarti ini Q1 input A, maka ke Q1. Berikutnya apa lagi? Q1 input B. Ya, Q1 input B. Ya, jadi ini Q1 input B, maka kemana? Ke Q0. Oke, jadi ini sudah kan tidak ada lagi karena cuma ada dua, hanya ada dua state ya, Q0 dan Q1 saja. Jadi fungsi transisinya bentuknya adalah seperti ini. Oke, berikutnya tabel transisinya. Karena tadi kita sudah buat fungsi transisinya, ini saya hapus dulu deh. Oke, baik. Sekarang kita coba sama-sama mengerjakan. Karena state-nya hanya ada dua, berarti di sini Q0, Q1. Inputnya A dan B. Q0 input A isinya adalah Q1. Nah, Q0 input B Q1 juga. Nah, ini Q1. Q1 input A juga Q1. Q1 input B Q0 ya. Jadi ini adalah tabel transisi. Bisa dipahami? Saya? Oke, kita lanjut. Kita coba langsung lanjut latihan transisi ya. Bentar. Buatlah tabel transisi dari deterministik finite automata berikut. Ya, buatlah tabel transisi dari deterministik finite automata berikut. Oke, baik. Ini saya kecilin dulu deh, biar bisa satu jawaban saja ya. Satu slide saja. Bentar, saya kecilin. Oke. Saya kecilin ya, saya pindahin ke atas sedikit. Buatlah tabel dari deterministik finite automata berikut. Nah, misalnya ini gambarnya adalah seperti ini. Oke, kita coba buatkan apanya dulu. Kita buatkan konfigurasi deterministik finite automatanya, ya. Kita buatkan deterministik finite automatanya. Oke. Saya coba di sini jawab gitu ya. Oke.
Saya copy dulu. Nah, sekarang untuk state-nya ada berapa state? Ada 4 ya, Q0, Q1, Q2, dan Q3. Berarti ini kita tambahkan, koma, Q2, koma, Q3 ya. Jadi ada 4 ya, Q0, Q1, Q2, dan Q3. Inputannya apa? Ternyata inputannya adalah 0 dan 1. Berarti di sini 0, terus, dan 1. Start state-nya di mana? Kita lihat tanda panahnya. Oh, ternyata Q0 ini dia punya dua fungsi. Dia bisa menjadi start state atau state awal, bisa juga berfungsi sebagai final state atau state akhir. Bolehkah seperti itu? Boleh. Jadi boleh dalam satu state memiliki dua fungsi. Dia bisa berperan sebagai start state, bisa juga berperan sebagai final state. Oke, berikutnya berarti start state-nya adalah Q0. Final state-nya Q0 juga. Oke, sampai di sini bisa dipahami tidak untuk konfigurasi deterministik finite automata? Saya. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah kita coba buat fungsi transisinya. Ya, fungsi transisinya berarti kita buat Q0. Nah, karena mulai dari Q0 ya. Q0 itu dia menginput apa saja? Kita lihat panah yang keluar. Dia menginput 1 sama menginput 0. Nih yang ini. Ya. Berarti kita mulai dari 0. Q0 input 0, dia kemana? Ke Q2. Nah, berarti ini Q0 ke Q2. Oke. Selanjutnya Q0 habis input 0, input apa lagi? Input 1 nih, input 1. Dia kemana? Ke Q1. Berarti Q0 input 1 ke Q1. Oke. Saya copy dulu. Ya. Q1. Oke, udah selesai nih. Q0 cuma input 0 dan 1 saja. Berikutnya kita ke Q1. Q1 input apa saja? Kita lihat panah yang keluar. Ternyata ada 2 nih. Ya, ke Q3 dan ke Q0. Ya, ke Q3 dan ke Q0. Berarti kita input yang 0-nya dulu ya. Q1 input 0, dia kita lihat ke Q3 ternyata. Ini saya. Oke. Selanjutnya Q1 input 1 ya. Q1 input 1 dia kemana? Ke Q0. Oke. Ini Q0. Oke, berikutnya. Ini kan baru Q1 ya. Berikutnya Q berapa lagi nih? Berikutnya adalah Q2. Kita lihat Q2 inputnya kemana? Kita lihat panah yang keluar dia ternyata input 0 dan input 1 juga. Berarti Q2 input 0 itu ke Q0. Oke. Berikutnya Q2 input 1 dia ke Q3. Oke, berikutnya lagi kita Q2 sudah, selanjutnya kita coba yang Q3. Q3 input 0, dia kemana? Q3 input 0, dia ke Q1. Lalu kita buat lagi Q3 input 1. Q3 input 1. Q3 input 1, dia ke Q2. Jadi sudah selesai ya, sudah tidak ada lagi fungsi transisinya. Oke, berarti untuk fungsi transisi sudah selesai nih sampai di sini. Berikutnya apa lagi? Berikutnya kita buat tabel transisinya. Ya, ini saya copy dulu. Kita buat tabel transisinya. Karena ada state-nya ada 4, berarti kita buat di sini ada 4. Oke. Saya kecilkan. Oke.
Baik, sekarang kita di sini berarti ada Q2 sama Q3. Nah, ini inputannya bukan A, B lagi, tapi 0 dan 1. Oke, nah ini saya hapus dulu. Oke, sekarang kita lihat. Q0, ya, Q0 input 0. Nih, berarti apa? Q2. Nah, di sini Q2. Lalu, apa lagi? Q0 input 0 kok. Benar ya, Q2. Terus Q0 input 1, yaitu nih Q0, ya, Q0 input 1. Berarti isinya adalah Q1. Oke. Selanjutnya Q1 input 0, dia Q3, ya. Maka di sini Q3. Oke. Q1 input 1, Q0. Berikutnya Q2 input 0, Q0. Ya, Q2 input 0, Q0. Terus Q2 input 1, Q3. Ya, Q2 input 1, Q3. Kita lihat lagi, Q3 input 0 adalah Q1. Lalu Q3 input 1 adalah Q2. Ini ya, Q3 input 1, berarti Q2. Oke, sampai di sini bisa dipahami untuk menentukan deterministik fungsi konfigurasi deterministik finite automata, fungsi transisi, dan tabel transisi. Oke, berikutnya diagram transisi. Kalau tadi dari mesin automata yang ada, kita buat konfigurasinya, kita buat fungsi transisinya, lalu kita buat tabel transisinya. Nah, selanjutnya adalah kita dari diagram transisi yang ada, maka kita buat mesin automatanya, ya. Dari tabel transisi yang ada, ya, kita buat diagram transisinya atau kita buat mesinnya, ya. Nah, maka kita lihat di sini ternyata ini ada dua state, yaitu Q0 dan Q1 dengan inputan A dan B. Berarti ini kan kalau dibaca Q0 input A, ya, dia akan menuju ke Q0. Lalu Q0 input B, dia menuju ke Q1. Q1 input A, dia akan menuju ke Q0. Q1 input B, dia akan menuju ke Q0. Nah, maka kalau kita buat diagram transisinya, karena hanya ada dua state, yaitu Q0 dan Q1, maka kita buat state-nya Q0, Q1. Nah, ternyata di sini start state-nya adalah Q0. Nah, berarti ini kita kasih panah begini ya. Ini menandakan bahwa Q0 itu adalah start state atau state awal. Lalu final state-nya Q1 nih. Nah, maka kita buat lambang untuk final state, yaitu gambar lingkaran 2, seperti ini. Nah, baru kita gambarkan. Atau kalau misalnya kita mau kita coba deh manual ya sebentar. Kita buat dulu gambar lingkarannya. Oke. Begini ya. Lalu edit text, kita kasih berarti ini key 0. Ya, key 0. Oke, ini saya besarkan saja. Oke. Nah, ini adalah start state ya. Start state-nya Q0, berarti ini kita bikin garis dulu. Kita buat garis. Seperti ini. Ini menandakan bahwa dia adalah start state. Ya, menandakan bahwa
Ini adalah start state. Ini saya besarkan dulu. Saya tebalkan garisnya, maaf. Nah, ini ya. Q0. Oke, berikutnya adalah Q1. Oke, Q1. Ini saya buat di sini. Q1. Ini saya buat lingkaran dulu. Oke, saya besarkan. Kurang besar. Oke, ini adalah start state-nya ya. Final state-nya. Oke, berikutnya kita buat transisinya. Q0 ke QA dia menuju ke Q0 sendiri. Berarti kita bikin loop ya, perulangan. Oke, sebentar kita mulai. Posisi boleh di atas, boleh di bawah ya, terserah ya, bebas ya. Ini saya tebalkan. Oke, ini ya. Terus inputannya adalah tadi input A ya. Inputannya adalah A. Jadi di sini dibacanya Q0 input A dia ke dirinya sendiri. Berikutnya Q0 input B dia ke Q1. Oke, saya pakai yang ini saja, kita copy. Ya, oke. Nah, ini dia. Ya, Q0 ke Q1 dia inputnya adalah B. Ini saya copy. Oke. Berikutnya ya, Q1 input A dia ke Q0. Q1 input A dia ke Q0 ya. Berarti kita gambarkan dulu. Ini ya. Jadi deh biar enggak. Nah, ini saya tebalkan dulu. Q1 input A ke Q0 ya. Ini saya copy. Nah, ini. Oke. Terus apalagi Q1 input B. Dia ke Q0 juga. Q1 input A dia ke Q0, Q1 input B dia ke Q0 juga. Ya sudah, berarti kita tambahkan di sini B. Ya. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Ya. Q0 input A dia ke Q0. Q0 input B dia ke Q1. Q1 input A dia ke Q0 ya. Q1 input B dia ke Q0. Oke. Bisa ya dipahami ya. Jadi ini kebalikannya tadi. Kalau tadi kan dari diagram transisi yang ada kita buat tabelnya. Nah, kalau yang ini tabel yang sudah ada kita buat diagramnya. Oke. Berikutnya, dari tabel transisi di bawah ini, maka digambarkan diagram. Oke, kita apa namanya? Terus dulu ini. Oh, ini ada yang salah ya. Sebentar saya ganti dulu. Sebentar ya. Oke, selanjutnya ini sudah saya edit ya tabelnya ya. Ini ada tabel nih ya, tabel transisinya dengan jumlah state-nya ada 3, yaitu Q0, Q1, dan Q2. Inputannya 0 dan 1. Nah, start state-nya itu adalah Q0. Final state-nya ada 2 nih, Q0 dan Q2. Boleh nggak? Boleh. Ya, jadi pada diagram transisi itu final state bisa lebih dari 1. Oke, kita mulai.
membuat diagram transisinya. Ini saya copy dulu saja. Kita gambarkan diagram transisinya ya. Nah, katanya kan Q0 itu adalah sebagai start state. Saya copy saja. Oke, nah ini dia berfungsi sebagai start state. Baru kita lihat Q0 input 0 itu adalah ke Q2. Oke, saya copy dulu Q0 ke Q. Berarti ini adalah saya bikin saja dulu ya karena ada 3 state ya. Ini Q1. Terus kita mulai lagi Q2. Nah, ini ya Q2. Terus katanya kan apa namanya dia, sorry, ini saya copy saja yang copy. Oke, ada 2 berarti ya. Oke, nah ini kan katanya ada 2 final state ya, Q0 dan Q2. Lalu ini Q0 dia bisa sebagai start state, bisa juga sebagai final state. Nah, kita lihat Q0 input 0 dia ke Q2 ya. Q0 input 0 dia ke Q2. Kita mulai ini. Oke, saya besarkan. Oke. Terus saya input. Saya copy dulu ya. Q0 ke Q2 input apa? Q0 ke Q2 inputnya adalah 0, berarti di sini 0. Lalu kita buat lagi Q0 input 1, dia ke Q1. Ya, ini saya copy. Input 1. Oke. Berarti yang diinput adalah 1. Terus apa lagi? Q0 tadi kan Q0 input 0 sudah nih ke Q2. Q0 input 1 dia ke Q1. Selanjutnya Q1 input 0 ke Q1. Berarti looping ya. Kalau dia menuju ke dirinya sendiri, ini sifatnya menjadi looping. Oke. Oke. Apa katanya Q1 ke Q1 inputnya 0. Oke, berarti kita input 0. Oke. Selanjutnya Q1 input Q1 ke 1 input Q0 ya, berarti dia apa namanya menuju ke Q0. Oke, kita buatkan lagi jalur transisinya. Ini saya tebalkan dulu. Oke ya, Q1 ke Q0 inputnya 1. Ini saya taruh yang di atas deh. Biar nggak ketukar. Nah, ini input 1. Yang di sini pun dia inputnya adalah 1. Nah, ini saya pindahin ke atas. Nah. Oke, selanjutnya apalagi nih? Q2, input 0 menuju ke Q0. Q2, input 0 menuju ke Q0. Oke, berarti kita buat lagi diagramnya nih. Oke, kita besarkan. Oke, yang diinput apa? Q2 ke Q0. Yang diinput adalah 0. Ya. Q2 ke Q0 yang diinput adalah 0. Oke. Selanjutnya Q2 ke Q1 dia inputnya adalah 1. Ya, Q2 ke Q1 inputnya adalah 1. Q2 ke Q1 inputnya adalah 1.
Ini ya. Jadi ini adalah diagram transisinya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, Bu, apakah posisi Q0, Q1, Q2 harus berurutan seperti ini? Bebas, kalian mau bikin Q2-nya di tengah-tengah, Q1-nya di belakang juga boleh. Yang penting nanti alirnya, garis alirnya itu sesuai dengan tujuan yang ada di tabel transisi. Itu ya. Jadi ini adalah diagram dari tabel transisi dikonversikan ke dalam diagram transisi. Oke, baik. Sekarang kita coba mereview dulu sebentar ya. Dari apa sih fungsinya mesin finite state automata ini? Nah, fungsinya adalah kita bisa melihat kira-kira input apa saja yang bisa diterima dari mesin finite state automata ini, gitu ya. Oke, kita mulai. Nah, ini ya. Pokoknya kuncinya adalah dimulai dari start state dan diakhiri di final state. Nah, maka kemungkinan input yang diterima oleh si mesin finite automata ini adalah kita lihat nilai paling terkecil ini karena mulai dari Q0 ya, berarti input yang paling terkecil itu adalah BB. Ya, maka BB. Terus apalagi input berikutnya? Ini ada lagi nggak untuk 2 digit? Tidak ada ya. Berikutnya adalah kita coba yang 3 digit. Berarti apa? B, ya, A, ini ya, A, B, ya. Pokoknya harus berakhir di final state. Berarti ini kemungkinan adalah B, A, B. Terus apalagi kemungkinan-kemungkinan yang lain? Nah, kita lihat nih, kan mulai dari Q0 ya. A, nih, A, B, B. Nah, jadi kemungkinan inputannya adalah bisa A, B, B. Apalagi kira-kira? Kita lihat lagi yang 3 digit ya. B, B, B. Nah, kemungkinan di sini adalah B, B, B. Terus apa lagi? Kemungkinan lagi yang lain. 3 digit ada lagi kemungkinan apa bisa menjadi 3 digit? Kita lihat. Tidak ya, sudah ya. Berarti kita coba yang 4 digit. Yang 4 digit berarti A, B, A, B. Ya. A, B, A, B. Nah, jadi kemungkinan bisa A, B, A, B. Atau bisa apa lagi? B, A, B, B. Ya. Bisa B, A, B, B. Apalagi kemungkinan yang lain? Kemungkinan yang lain kita bisa apa nih? A, B, B, B. A, B, B, B. Apalagi? Bisa juga misalnya A, kan karena ini looping ya, jadi tak terhingga kan, loopingnya bisa lebih dari 1 kali. A, terus saya looping lagi A, B, B. Bolehkah seperti itu? Boleh. Kalau untuk looping berarti A, B, B. Dan seterusnya. Bisa ya dipahami ya. Ini adalah kemungkinan-kemungkinan inputan yang lainnya. Ini berarti dan seterusnya. Ini untuk hasil input ya. Oke. Oke, bisa dipahami ya. Nanti yang berikutnya pun sama seperti itu. Oke, selanjutnya materi sudah selesai. Berikutnya adalah kalian coba kerjakan tugasnya untuk materi hari ini. Ya, ini soal yang pertama dari tabel transisi, maka kalian buatlah diagram transisinya. Dengan jumlah state-nya ada 3, yaitu Q0 dan Q1, inputannya adalah A dan B. Lalu Q0 ini berperan sebagai start state. Ingat bagaimana menggambarkan start state atau state awal. Lalu final state-nya ternyata di Q0 juga. Ya. Nah, jadi Q0 ini berperan sebagai start state dan berperan sebagai final state. Ini untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, dari sama ya seperti tadi soal nomor 1, dari tabel yang ada kalian buat diagram transisinya. Nah, ini dia punya 4 state, yaitu Q0, Q1, Q2, dan Q3. Inputannya adalah A atau B. Nah, start state-nya itu adalah Q0. Final state-nya ternyata ada 3 nih.
bisa Q0, Q1, dan Q2. Jadi ada 3 final state. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Ya. Oke, lanjut untuk yang berikutnya soal nomor 3. Nah, ini kebalikannya. Dari diagram transisi yang ada, kalian buat tabelnya. Nah, berarti ini ada berapa? Ada 4 state, yaitu Q0, Q1, Q2, dan Q3. Final state-nya adalah, start state-nya atau state awalnya adalah Q0, final state-nya adalah Q2 dan Q3. Inputannya yaitu 0 dan 1. Oke, bisa ya difahami ya? Oke, silakan selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.